Assalamualaikum, selamat malam, salam hormat dan salam satu jiwa. Beberapa hari yang lalu, mungkin sampai saat ini ya, Indonesia sedang terjadi demonstrasi di mana-mana. Mungkin demonstrasi adalah bentuk menyampaikan inspirasi ya. Semua warga negara itu berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, itu sudah diatur dalam undang-undang. Karena negara kita adalah negara demokrasi. Bukan itu yang ingin saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah ketika berlangsungnya demonstrasi, entah beberapa demonstrasi yang lalu, beberapa tahun yang lalu, itu ada sebuah fenomena, yaitu ketika para demonstran yang mungkin berasal dari mahasiswa dan mahasiswi itu sangat mengeluhkan nama TNI. Beberapa hari yang lalu saya juga dapat kiriman video singkat durasi sekitar 59 detik atau hampir 1 menit tentang rombongan kendaraan waktu itu bis, kemudian truk dari kepolisian dari Brimob itu dilempari botol oleh para demonstran. Kemudian truk yang terakhir itu, ada 2 truk terakhir itu dari TNI AD, itu malah justru para pendemo itu tepuk tangan, mengeluarkan, dan mereka bergembira-ria seolah-olah menunjukkan kecintaannya terhadap TNI. Yang akan saya bahas di video kali ini, fenomena tersebut kenapa bisa terjadi. Mungkin kalau pakar intelijen ataupun pengamat politik bisa mungkin mengatakan bahwa ini adalah sebuah percobaan untuk push perang urat saraf, adu domba, dan lain sebagainya. Saya bercerita berdasarkan pengalaman pribadi saya yang saya lihat langsung di lapangan, karena saya juga pernah ikut andil mengamankan demonstrasi. Jadi begini, kalau dulu pada tahun 98 itu yang terkenal ada Korps Marinir, baret ungu, itu selalu dilulukan oleh mahasiswa. Karena waktu itu peralihan kekuasaan dari Orde Baru menuju ke Orde Reformasi itu sudah berlalu. Kemudian pada saat ada demo beberapa waktu yang lalu itu sangat menonjol TNI ya. TNI bisa dari darat, laut maupun udara. Itu sangat menonjol sekali. Di situ banyak sekali video dari adik-adik mahasiswa-mahasiswa itu selalu mengeluh-ngeluhkan TNI. Mereka membuat gaya yang terima kasih Bapak TNI, terima kasih Bapak TNI, terima kasih kami ucapkan, seperti itu. Kalau menurut saya pribadi itu nyata dari hati, jadi tidak ditutup-tutupi. Itu karena bukti kecintaan mahasiswa dan mahasiswi terhadap TNI. Untuk posisi status demonstrasi, TNI fungsinya adalah membackup kepolisian ketika demonstrasi tersebut sudah meningkat situasinya, menjadi keamanannya sudah mengarah kepada tindakan anarkis. Jadi demonstrasi itu sebenarnya diatur dalam undang-undang. Silahkan menyampaikan aspirasi ataupun pendapat, tapi jangan merusak fasilitas umum, mengganggu lalu lintas, mengganggu kegiatan perekonomian, karena warga kita, rakyat yang lain itu juga memiliki hak untuk beraktivitas seperti biasanya. Dia mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi yang perlu digarisbawahi, perlu diperhatikan rekan-rekan, adik-adik ketika menyampaikan inspirasi ya. Terus jangan merusak fasilitas umum, fasilitas negara, nggak usah dirusak, karena nanti berbuntutnya bisa ditangkap para demonstran ini. Nanti kepolisian yang menjelaskan. Kembali lagi, kenapa mahasiswa dan mahasiswi ketika demonstrasi selalu mengeluh-elukan TNI? Ya mungkin selama ini banyak mereka lihat bahwa TNI itu sangat dekat dengan rakyat. Karena dilihat dari sejarahnya, dulu mengusir penjajah pun bekerja sama TNI itu dengan rakyat disatukan, karena tentara itu berasal dari rakyat. Bahkan mengusir penjajah pun tidak menggunakan senjata waktu itu. Nah, peristiwa ini ada di Yal Heroik Prajurit yang sangat bagus ini, kita saksikan ya. Judulnya Tak Bersenjata. Kita saksikan bersama-sama. Luar biasa nilai nasionalismenya. Tak bersenjata pun mampu mengalahkan, mengusir penjajah di Surabaya 19.
Oke, itu salah satunya. Kenapa mahasiswa mengeluh-ngeluhkan TNI? Ini pengalaman pribadi saya akan cerita. Pada waktu itu saya selesai melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI Malaysia di Ambalat, di Kalimantan sana. Setelah pulang, itu di tempat saya di wilayah Banjarnegara, Kecamatan Sigaluh kalau nggak salah itu. Itu ada konflik sengketa tanah sengketa antara warga dengan perhutani. Di situ kemudian ada tindakan anarkis karena salah satu anggota kepolisian pun disandra sama masyarakat. Setelah itu dikerahkanlah pasukan dari kepolisian dari Polda Jateng itu. Kemudian TNI dari batalion saya itu membackup satu kompi. Jadi rekan-rekan kepolisian itu semua senjata-senjata water cannon, panser dari Polda semuanya turun ke sana. Sedangkan kami satu kompi TNI dari batalion saya ini tidak membawa senjata api, jadi hanya membawa tameng dan rotan, itu pun untuk jaga-jaga. Pada pelaksanaan itu tidak diturunkan dari kendaraan sama sekali. Jadi kita hanya baju PDL sama drahrim. Pada saat apel bersama itu dicek dari TNI bawa senjata nggak? Siap, tidak. Waktu itu bawa 2 pistol itu hanya dipegang oleh komandan kompi dan komandan peleton tertua waktu itu, karena itu uniform ya yang harus dibawa. Oke, dicatat sama Kapolres waktu itu. Setelah itu kita insert masuk ke kedudukan. Jadi tugas kami nih, satu kompi TNI ini langsung ke jantung konsentrasi demo. Jadi nanti kami 2 orang diturunkan untuk yang bergerombol. Di situ ngobrol dengan mereka, memberikan wawasan penyuluhan kepada mereka. Kemudian 2 orang lagi diturunkan ke yang bergerombol di sebelah sana. Sehingga masa yang itu harusnya konsentrasi untuk melakukan demo tidak jadi demonstrasi. Mereka asik ngobrol dengan kami TNI. Bahkan ketika pulang mereka itu bawain kami itu salak itu hasil panen kebunnya itu loh, dikasihkan ke kami. Jadi kami kembali itu dari lokasi demonstrasi itu malah membawa oleh-oleh tuh dari warga itu berupa salak itu. Jadi luar biasa. Jadi tidak ada letusan sama sekali, berjalan kondusif dan akhirnya bisa ditengahi. Karena waktu itu DPR RI sudah ikut ambil alih masalah tersebut karena berhubungan dengan sengketa tanah. Jadi di situ menunjukkan bahwa ajining diri gumantung ono ing lati, ajining roko ono ing busono. Kita dihargai orang itu karena lisan kita, kemudian penampilan kita dihargai karena pemakaian busana yang kita pakai. Dalam artian tidak menakut-nakuti rakyat. Kita bersatu dengan rakyat, selalu tidak tutup mata dengan penderitaan rakyat. Itu yang membuat rakyat itu sungkan. Rakyat kita ini masih baik kok, walaupun mungkin pada dasarnya mudah diadu domba, tapi kalau sudah didekati, ditemui secara baik-baik, insya Allah nggak akan anarkis. Walaupun di setiap ada demo itu pasti ada yang numpangi. Karena beberapa waktu yang lalu juga TNI lagi yang nemukan, ada yang numpangi. Siapa yang bertato? Dia yang gondrong bertato, ketangkap ada videonya ya, itu. Sampai dari mana? Sampai dari mana? Mahasiswa bukan? Jadi poin penting di sini adalah kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Kenapa rakyat itu membenci kita? Kenapa rakyat itu mencintai kita? Tentu dikembalikan kepada perilaku kita di saat bersama-sama menjalani kehidupan bermasyarakat dengan mereka. Karena jabatan, wewenang, kedudukan itu tidak ada yang abadi. Pada akhirnya endingnya lagi kita akan kembali ke rakyat lagi bersama dengan mereka, rakyat Indonesia, untuk melanjutkan kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Itu terima kasih satu video saya ya, bukan maksud untuk mengunggulkan korup saya TNI, bukan, tapi ini fakta di lapangan untuk sebagai pembelajaran kita bersama. Kita tetap selalu menjaga sinergitas TNI Polri untuk menjalin persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia yang aman, tertib, dan kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam hormat, seniman pertempuran.